Selamat siang pemirsa, saya Jen Salsabina, hadir dalam program Lensa Realita. Program berita yang menyoroti fakta-fakta penting menyajikan peristiwa dari sudut pandang yang nyata, faktual, dan terpercaya. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi teraktual yang bisa Anda andalkan. Dan inilah 3 berita utama siang ini. Kami hadir siang ini untuk menyajikan rangkaian peristiwa penting, mulai dari digitalisasi pekerjaan yang berdampak besar pada pekerja atau calon pekerja, hingga kabar terkini mengenai generasi Alpha yang menjadi tantangan baru di dunia pendidikan. Kami juga akan mengulas isu mengenai generasi emas di tengah badai pengangguran. Revolusi Industri 4.0 telah mentransformasi landscape pekerjaan secara radikal. Namun, di balik kilau teknologi tersimpan pula tantangan yang kompleks. Digitalisasi bagi pekerja dan calon pekerja adalah sebuah koin dengan 2 sisi, peluang dan ancaman. Ya, sebenarnya di dunia digitalisasi saat ini, peluang pekerjaan bagi masyarakat yang mengerti mengenai pentingnya teknologi itu sangat banyak ya. Jadi, kalau misalkan mungkin sekarang orang-orang paham, kita itu bisa dapetin uang hanya dari rumah aja. Jadi kita itu bertransformasi ya cara kerja kita, nggak harus kerjanya di kantor mulu. Kita bisa aja kerja di rumah, dan peluang pekerjaan di era digitalisasi ini sangat banyak. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan bantuan jasa seperti misalkan jasa ngajar online, jasa video editing, jasa desain grafis, ya banyak lah pokoknya. Dan juga mungkin jasa untuk melakukan hal-hal yang harus pakai AI gitu, karena kan gak semua orang ngerti AI. Nah, itu juga bisa jadi peluang pekerjaan. Ancamannya adalah kalau misalkan masyarakat itu nggak ngerti teknologi, yaitu ancamannya adalah ya karena kebodohan mereka sendiri, karena ketidaktahuan mereka terhadap teknologi itu sendiri. Karena menurut saya yang namanya teknologi itu tidak akan membunuh atau tidak akan membunuh lapangan pekerjaan ya, apabila kita mengerti bagaimana caranya menggunakan teknologi tersebut. Seperti yang CEO Nvidia pernah katakan di seminarnya dengan Pak Erick Thohir beberapa hari yang lalu, bahwa teknologi khususnya AI itu nggak akan mematikan pekerjaan manusia, tapi yang mematikan pekerjaan manusia adalah orang-orang yang ngerti bagaimana caranya pakai AI. Ya paling itu sih. Transformasi pekerjaan di era digital mengharuskan mahasiswa untuk bisa berevolusi dan harus bisa menciptakan inovasi baru di dunia pekerjaan. Saya juga nih sebagai mahasiswa jurnalis, kita jangan punya mimpi untuk bekerja jadi reporter di stasiun TV, tapi kita bisa menjadi reporter freelance. Contohnya, kita bikin berita untuk diupload di mojok.co. Itu kan kita kalau misalkan ngupload berita di situ, kita bakal langsung dapat gaji kan, satu artikel 300.000 atau berapa gitu. Jadi kita bisa aja mencari pekerjaan itu, jangan hanya terfokus untuk kerja di kantoran dan biar instastory kita rame gitu. Tapi kita harus cari kerja yang memang kitanya juga ngerti, di bidang teknologinya kita bagus, dan kerja kalau bisa sih dari rumah. Karena kenapa? Karena kalau kita kerja dari rumah, pertama kita nggak nyumbang gas karbon ke bumi ini, karena kita nggak perlu berkendara motor segala macam, dan kita juga hemat BBM kan. Dimas berharap digitalisasi di Indonesia bisa didukung langsung oleh pemerintah, seperti pemerintah membuat platform freelance digital dan mahasiswa atau masyarakat dapat berjualan di platform tersebut. Seperti laporan yang sudah disampaikan, tantangan bagi para lulusan perguruan tinggi semakin besar, terutama di tengah era digitalisasi ini. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kampus, dan seluruh pihak terkait, para lulusan dapat lebih siap menghadapi dunia yang kian kompetitif. Pemirsa, setelah tadi kita membahas digitalisasi pekerjaan, kini kita beralih ke berita berikutnya. Dari maraknya digitalisasi pekerjaan generasi Z, kita beralih kepada generasi Alpha, di mana generasi Alpha menjadi salah satu tantangan bagi dunia pendidikan. Generasi Alpha lebih terbiasa dengan pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi.
Mereka memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah, akan tetapi menghadapi resiko seperti informasi yang salah dan ketergantungan pada digital. Kali ini, saya para tadi akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar SDN 050 Cibiru mengenai bagaimana caranya para guru itu untuk bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak generasi alpha. Karakteristik tadi generasi alpha itu kan teknologi. Nah, metodenya itu kita menggunakan kolaborasi antara pembelajaran dan teknologi. Biasanya kalau misalkan yang udah diterapkan di sini kayak misalkan Quizzes, anak-anak itu pembelajarannya udah lewat Quizzes, terus Google Classroom. Terus biasanya anak-anak itu lebih suka pembelajaran yang ada main gamenya. Biasanya di Word Wall, kita tuh di Word Wall, terus Edu Candy, ataupun yang lainnya sih banyak. Kalau misalkan anak-anak generasi alpha ini kan biasanya nggak berkelompok itu kurang ya, jadi kita itu menciptakan pembelajarannya itu berbasis kelompok menggunakan teknologi itu. Biasanya kalau misalkan anak-anak di sini tidak semua membawa HP, jadi misalkan ada kelompok belajar di kelasnya, jadi dalam satu kelompok itu yang bawa HP itu cuma satu, jadi mereka belajarnya bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri. Caranya itu untuk mendukung ya kita ikut terjun ke dunianya mereka, tapi tetap diawasi gitu ya, tetap diawasi apa yang harus diedukasi gitu, apa yang harus dibuka, apa yang harus tidak dibuka, terus ya pokoknya menjaga kayak ini nggak boleh itu nggak boleh gitu loh. Orang tua juga kadang nggak semuanya yang anak-anak itu kan bawa HP, nggak semuanya HP-nya itu dibuka aksesnya. Jadi misalkan kebanyakan ada beberapa aplikasi yang nggak boleh dibuka. Jadi misalkan kalau misalkan mau belajar, orang tuanya ngechat dulu ke saya, misalkan Bu udah mau mulai belajarnya, saya mau buka aplikasi ini gitu. Jadi dikunci aplikasinya gitu, tetap aman lah ya. Paling untuk menjaga strategi keseimbangan itu, jadi nggak semuanya pembelajaran itu dibarengi oleh digital. Jadi biar tidak kecanduan anak-anaknya. Jadi kadang satu pembelajaran menggunakan digital, kadang yang ini enggak gitu. Jadi nggak hilang dasarnya itu. Tantangan dalam mendidik generasi alpha memang kompleks, namun bukan berarti tidak dapat diatasi. Dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, guru, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Sebagai pendidik, harus memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi ini. Terima kasih Farhan atas laporannya. Tantangan bagi dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi alpha memang memerlukan pendekatan baru agar mereka siap menghadapi masa depan dengan keterampilan yang relevan dan daya saing yang tinggi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Kebuli Bukhairah, rasa yang menyatukan. Pemirsa, kita lanjutkan ke berita ketiga. Setelah pembahasan seputar generasi alpha, kali ini kami akan membahas fresh graduate, kampus yang tengah menjadi perhatian karena banyaknya fresh graduate yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Inilah informasi selengkapnya.
Generasi emas, begitu kita menyebut generasi Indonesia yang syarat dengan potensi dan harapan. Namun bayang-bayang pengangguran kini kian membesar, mengancam untuk meredupkan kilau generasi ini. Di tengah badai persaingan yang semakin ketat, mahasiswa dan perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam merespon kebijakan pemerintah dan mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah pengangguran. Bagi saya, peran mahasiswa fresh graduate itu yang pertama adalah harus mengembangkan keahlian-keahlian, terus juga kita juga harus mengembangkan soft skill yang kita punya, dan kita juga harus bisa mengikuti internship yang diberikan oleh perusahaan yang akan kita lamar, seperti itu. Menurut saya pentingnya soft skill itu seperti komunikasi, teamwork, dan problem solving sangat penting karena jadi pembeda di pasar kerja yang akan datang. Menurut saya seperti itu. Harapan terhadap pemerintah ya, terlebih yang pertama mungkin memberi pelatihan vokal, dukung kewirausahaan yang sekarang. Dalam menghadapi tantangan pengangguran generasi muda yang semakin kompleks, Career Development Center UIN Bandung mengambil peran penting sebagai garda terdepan dalam mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia pekerjaan. Kami senantiasa membantu mereka yang lulus belum mendapat pekerjaan. Teman-teman bisa buka webnya CDC, cdc.uinsgd.ac.id. Di situ ada domain, ada bisa membuka job fair ya, domain job fair. Nah, kemarin CDC juga sudah mengembangkan kerjasama dengan job portalnya Singapura. Ini dalam rangka pemenuhan itu, supaya mahasiswa ketika lulus itu dia mendapat pekerjaan sesuai dengan harapannya. Karena itu terbuka bagi lulusan kapanpun bisa. Cuman kalau permintaan dari LAM ya, atau dari Banpret itu kan lulusan itu harus sudah bekerja di bawah 6 bulan ya. Jadi sebaiknya memang ketika mau lulus mahasiswa sudah mulai mencari pekerjaan sudah. Namun, CDC UIN Bandung menyadari bahwa kesuksesan dalam mengatasi pengangguran lulusan tidak hanya bergantung pada upaya kampus. Mahasiswa juga perlu proaktif dalam pengembangan diri, meningkatkan keterampilan, dan memperluas jejaring. Dengan demikian, lulusan UIN Bandung diharapkan mampu bersaing di pasar kerja yang dinamis dan juga berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan program kesiapan kerja bagi para lulusan baru. Diharapkan topik ini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Demikian rangkaian berita yang telah kami sajikan untuk Anda hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Realita. Saya Jihan Salsabina bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.